Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan aplikasi toko kue kami menggunakan framework Flutter. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Muhammad Danis Romzi dengan NIM 152000315. Apa itu Flutter? Flutter adalah framework open source buatan Google yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile dengan tampilan UI yang menarik. Flutter menggunakan bahasa Dart, sebuah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google. Mengembangkan aplikasi di Flutter. Untuk mengembangkan aplikasi mobile dengan Flutter, kita bisa melakukannya di Android Studio atau Visual Studio Code. Untuk mendebug aplikasi pun bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui emulator Android atau iOS atau perangkat mobile asli. Berikut adalah pratinjau tampilan aplikasi toko kue. Sini ada tampilan untuk daftar kuenya. Terus di sini ada tampilan untuk detail kuenya. Proses pengembangan aplikasi, REST API dan database. Database dibuat menggunakan MySQL, DPHP, MyAdmin. Tabel yang dibuat adalah tabel member untuk menyimpan data pengguna yang sudah registrasi dan tabel member token sebagai authentication key saat login. Sini ada tabel membernya, sini atributnya ada ID, nama, email, dan password. Terus untuk tabel member token, sini ada ID, member ID, dan authentication key. REST API dengan Lumen. Untuk menghubungkan database yang sudah dibuat ke aplikasi, kami membuat API sebagai server menggunakan framework backend Lumen menggunakan bahasa PHP. Dalam folder PHP terdapat file-file PHP seperti model, controller, dan root yang nanti akan digunakan sebagai server database dengan aplikasi. Di sini ada file-filenya untuk controller, model, dan root. Model yang pertama ada registrasi.php yang berfungsi untuk mengakses data nama, email, dan password yang ada di tabel member. Yang kedua adalah user.php untuk mengakses data nama, email, dan menyembunyikan password pada tabel member. Terus terakhir adalah member token.php untuk mengakses data ID dan token pada tabel member token. Controllers. Yang pertama adalah login controller.php sebagai controller atau fungsi untuk login, dan registrasi controller.php sebagai controller atau fungsi untuk registrasi. Terus yang terakhir adalah roots web.php sebagai root untuk memanggil salah satu controller. Di sini adalah contoh codingannya. Di sini ada root untuk registrasi dan root untuk login. Untuk source code aplikasi project API ini bisa di-download di link berikut. Ini bisa di-download di GitHub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Sofwan dengan NIM 152000245. Proses pengembangan aplikasi front-end dan tampilan UI. Package yang dibutuhkan. Pada file pubspec.yaml, tambahkan package yang dibutuhkan dalam dependensi, lalu tambah aset gambar dalam assets. Berikut tampilannya. Kemudian ada helpers. Helpers pertama adalah api_url.dart yang berfungsi sebagai penghubung aplikasi ke database. Ikut tampilannya. Kemudian kami menghubungkan menggunakan base URL yang disediakan tunnel ngrok. Pertama, start Apache dan MySQL di SAM. Sudah dilihat Apache-nya sudah di start. Lalu di terminal pindah ke direktori ngrok. Lalu ketik ngrok http portnya, number portnya. Jika sudah, akan muncul layar seperti ini. Lalu salin URL ke dalam base URL di api_url.dart. Ya, sudah di copy. Helpers kedua adalah api.dart yang berfungsi untuk menjalankan metode post, get, delete API pada aplikasi. Helpers ketiga
Helper ketiga adalah happy_exception.dar yang berfungsi sebagai error handler. Helpers terakhir adalah user_info.dar yang berfungsi sebagai pembuat token saat user login dan menyimpan informasi user. Kemudian ada block. Block berfungsi sebagai controller untuk melakukan fungsi login, logout, dan registrasi. Blok pertama adalah login_block.dar yang berfungsi sebagai controller login. Blok kedua adalah logout_block.dar yang berfungsi sebagai controller logout. Blok terakhir adalah registrasi_block.dar yang berfungsi sebagai controller registrasi. Model berfungsi untuk menghubungkan controller dengan tampilan dan juga menyimpan variabel objek. Dalam folder model terdapat 3 file model, yaitu login.dar, produk.dar, dan registrasi.dar. Perkenalkan, nama saya Gufani Thomas. Di sini saya akan menjelaskan codingan untuk login page-nya atau tampilan login. Yang pertama, kita harus mengimport beberapa package yang ada di atas. Lalu di sini kita memiliki beberapa property child atau children. Yang pertama ada email text field yang berfungsi sebagai kolom untuk mengisi email. Dan berikut adalah widget email text field. Lalu yang kedua ada property password text field yang berguna untuk sebagai kolom untuk mengisi password. Berikut adalah widget password text field. Lalu yang ketiga ada button login. Button login ini berfungsi sebagai tombol login. Jika akun yang digunakan untuk login tersedia, maka akan dipindah ke halaman daftar produk. Dan ini adalah widget button loginnya. Lalu yang keempat ada menu registrasi yang berfungsi sebagai tombol untuk pindah ke halaman registrasi. Dan ini adalah widget menu registrasi. Apa ini? Lalu ini adalah tampilan registrasinya. Seperti biasa, kita harus mengimport package yang diperlukan. Lalu di tampilan registrasi ini kita memiliki property children. Yang pertama ada nama text field yang berfungsi sebagai kolom untuk mengisi nama. Dan berikut adalah widget nama text field. Yang kedua ada email text field yang berfungsi sebagai kolom untuk mengisi email. Dan berikut adalah widget email text field-nya. Yang ketiga ada password text field yang berfungsi sebagai kolom untuk mengisi password. Dan berikut adalah widget password text field. Yang keempat ada property password konfirmasi text field. Berfungsi sebagai kolom untuk mengkonfirmasi password. Jika password tidak sama, maka akan ada pemberitahuan. Dan berikut adalah widgetnya. Yang terakhir ada button registrasi yang berfungsi sebagai tombol untuk registrasi. Jika ada data yang kurang atau diisi dengan salah, maka akan ada pemberitahuan. Dan berikut adalah widgetnya. Berikutnya adalah tampilan daftar produk. Yang pertama kita harus mengimport beberapa package seperti yang ada di atas. Lalu di sini di tampilan daftar produk ini memiliki beberapa property child, yaitu app bar, di mana terdapat title text toko kue. Lalu terdapat drawer atau yang bisa kita lihat garis 3 di atas sebelah kiri, yang dimana terdapat fitur logout.
Lalu di bagian bodinya terdapat property child, teks selamat datang, dan juga property carousel slider berfungsi sebagai preview produk rekomendasi atau yang gambar kue yang ditampilkan. Berikut adalah codingannya. Sampai mana? Di dalam tampilan produk ini memiliki beberapa kelas item produk. Ini terdapat gambar, jenis kue, dan harganya. Kelas item produk ini nanti akan diletakkan dalam widget baru dalam bentuk card seperti yang ada di sini. Ini adalah widget dalam bentuk cardnya. Saya Andi Kalaksa Sumbada dengan NIM 15 200 200. Di sini saya akan menjelaskan detail kue. Pertama, image atau gambar produk. Terus ada teks nama produk, ada teks harga produk, dan terakhir deskripsi produk. Lalu di sini ada ukuran dari kecil, sedang, dan besar. Lalu jika pemesanan sudah diklik, di situ nanti ada tombol iya dan batal. Jika iya akan muncul dialog sukses, jika tidak dialog konfirmasi akan hilang. Perkenalkan, nama saya Septian Hari Pangestu dengan NIM 15 200 155. Dialog sukses dan gagal disimpan di dalam folder widget yang nanti saat kejadian tertentu akan dipanggil. Ini ilustrasinya. Inilah ilustrasinya, contoh dialog sukses saat registrasi. Ini berikut adalah tampilannya. Contoh dialog sukses saat pemesanan. Inilah adalah codingannya. Contoh dialog gagal saat login. Inilah codingannya. Inilah adalah codingan sukses dialog. Dan ini adalah coding dialog. Terakhir, untuk file main there, letakkan halaman login sebagai halaman utama. Dan jika user memiliki token, akan langsung ke halaman daftar produk. Pertama, kita masuk registrasi. Masukkan nama. Dan selanjutnya email. Dan password.
Seterusnya konfirmasi password. Jika sudah, langsung registrasi. Dan ini hasilnya. Registrasi berhasil. Silakan login. Ketik OK. Masukkan email. Masukkan password. Terusnya login. Inilah untuk memilih kue. Contohnya brownies. Contohnya sedang. Beli jumlah kue. Misalnya 2. Lalu beli. Terus tekan iya. Pemesanan akan segera dikirim. Tekan OK. Kembalilah ke menu utama. Untuk keluar, pencet 2 kali. Untuk source code aplikasi toko kue Flatter ini bisa di-download di link berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan atau penyampaian materi yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.